Dia jadi perempuan yang sulit aku lupakan karena emut-emutannya enak. Jadi sebenarnya aku orang yang suka dengan seks saat pacaran. Berbagai cara aku coba biar aku bisa mendapatkan seperti yang aku dapatkan di mantan. Jadi karena punya ekspektasi itu, dia melakukan dengan istrinya itu berbagai cara, tapi kok gak nemu-nemu. Wis mulai dibeliin baju tembus pandang, jaring-jaring itu bungkusnya apel gitu. Sampai SMA Jepang ternyata apa sih? Apa SMA Jepang itu suzuran tadi. Maaf ya teman-teman ya, terutama para perempuan atau bahkan laki-laki juga menambah overthinking. Kapan iki mari? Nanti Tuwek lho, ojo kapan rabi? ojo kan wis tuwek lho. Kator ya, diowe. Skripsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit Masa lalu milik kita. bersama saya Firsa Falaza. Dan saya Bian Briliante. Oh gak kesel tuh kulunte terus. Ya cuk kontol lah. Cara astagfirullahaladzim miso. Kita SD gak tau miso aku. Halo teman-teman Ultras Buntu dimanapun berada. Kita kayak aku pengen duwe ide, merealisasikan ide. Iya. Aku kepingin nggawe lagu tentang Ultras Buntu. Wih jancuk, wih wapi pak, sumpah iya. Di tengah-tengah Iya. kekacauan hidup ini. Bener, lagunya mungkin pendengar podcast Exit iki Ultras Buntu itu namanya. Golek petunjuk gitu-gitulah capek. Jancuk, Magetan anjing. Himne Magetan iku. Asyuh. Matur nuwun ya rek. Tapi kan gak lewat kono wingi pas Solo terus gak Enggak. dolen-dolen rono. Enggak dong, tol kan. Emang Tole mulai kan lewat kono. munggah Waru iki jalur apa tetep nang utara terus kan. Waru, Mojokerto, Pontianak, Nganjuk, Kepulauan Seribu. Ning dalan awakmu sempet Sempet. Cuma gak sadar. tangi-tangi garing ya iso. Iya. Ih, arek iki lho iso ngono. Iya, Cuk. Terlalu aneh joke. Cuk. Asyuh. Bersama saya Firsa Falaza. Saya bakul unti. Episode hari Senin. Pastinya kita udah ngumpulin dari tim Mux Kreatif sudah mengumpulkan banyaknya DM-DM yang Ya. masuk di Instagram @podcastexit. Yes. Dan sangat bahagia kita tuh nek moco DM Instagram Iya. Podcast Exit ya. Sebagai aku orang yang bukan pengguna Instagram ya. Itu tuh Oh, hari ini gak punya Instagram. terlalu menyita waktu ya bagi gue. Itu aku sih real life aja lah gitu. Ya Cuk, kan ngomong ini loh. Arek-arek golek Instagrammu pasti kita yang sih gak ono ya apa Cuk. Kudu tonton juga. Aku ya gak ngerti. Terus terima yang mandum awakmu. Santai lah. Ya Allah. Nah dulu stres lagi. Ya wis lah. Emang ya apa maneh. Podo koyo Soekarno kan gak duwe Instagram, Gus Dur gak duwe Instagram. Iya. Podo. Iya. Setara kan ambek para pahlawan niku sakjane. Cuman kan para pahlawan lebih ke Instagram guru ngusum ya. Iya. Nah iki aku sih gak diusum no Instagram. Gak diusumno bot. Tidak bersahabat dengan bot. Tapi pada waktu Instagrammu hilang awal-awal, ono fase depresi gak? Depresi sih enggak. Waktu keripot ya. Waktu keripot iku. Karena kan ya pemasukan tiap bulan toko Instagram. Terus sedangkan sekarang kan ya akeh Sinta iki kan akeh Sinta apa cover koyo keluargaku. Secara ekonomi finansial mbok cover maksudnya. MS. Gajine iku. Gajine novel. Iya. Rewangku nang omah. Rewang ning omah. Nang omah wis mari. Paling nukokno Terus iki laptop. LC sing sebelah kene iku sing ning bendul iku. Oh putus. Putus. Gara-gara gak duwe Instagram. Dek kan dadi simpenanku mek tak like tok foto nih. Bayaran iku. Awal-awal Ya depresi, Allah. pasti depres.
Tiba-tiba Kayak- menyalahkan semua hal. Gak mood diajak Iya, ngobrol. parah, kayak gini. parah, Pak. Terus lama kelamaan ya memang apa ya algoritmanya gini gitu. Untungnya sebelum itu aku apa launching produk sebelum hilang tuh. Apa launching produk dan juga ini jujur ya kurung pernah tak buka di podcast Di manapun. podcast manapun. Hancur. Iya, Surabaya mek luru paling podcaster. Exit mbek mendoan. Wis loro tok, gurung pernah tak buka luru-luru mana kan? Keren. Iya sih. Sebenarnya apa kemarin tuh apa iki apa jenenge? Bre wis tak kabari. Aku tuh 3 bulan lalu apa ya? Iki intermezzo rek ya. Mbahku tuh wis bagi-bagi warisan gitu loh. Sing desa si Mediun gitu. Nah, ada beberapa sing keluarga nggak minta iki diwakafno ae kebetulan dekat masjid. Nah, karena nang kono ada 24 anak yatim piatu itu mau tak bangun dewe gitu. Banggai bangunan itu terus untuk operasional dan segala macam tak konteno. Jadi orang nanti di bioku tuh pasti ada rekening yayasan apa aku belum kepikiran namanya. Jadi misalnya pengen sodako 50, 100 gitu sangat berguna banget terutama di Caruban ya gitu. Karena nelongso juk sebenarnya duwe melihat kayak ngono-ngono itu kayak depres. Nah, kondisi ini nih pemasukan gak ono sama sekali ketika apa depres kok izin gitu kan. Arek iki lahir bapaknya pamit nang bapaknya gak tanggung jawab ngilang pamit nang Arab. Ibuke akhirnya golek duit nang Thailand. Dhek urip ambek ono salah satu sing urip. Anak dari 24 ini. Ono sing urip ambek mbae. Mbae sik cangkep lanang wedok. Cuma kan sing lanang nang kudu nang sawah, sing wedok kudu nang pasar tuh. Iki gak ono punchline kan? Enggak ono. Siap-siap aku cuk bajingan Kan kudu nang pasar tuh. Jadi dhek untuk sekedar makan tuh ya segoe ono, tapi lawuhe gak ono. Jadi si anak kecil iki usia 4 tahun atau 6 tahun aku lupa 4 sampai 6. Iku nggawa piring, nggawa nasi ke tetangga sebelah. Sekedar njaluk jangan tuh apa sayur. Sayur. Nyuwun sayur damel maem yo gitu dan tetangga juga welcome aja gitu. Nah, kayak ngono-ngono tuh aku kayak duh, ya wis lah gitu. Anjing kudune aku iki ngono ya. Enggak, maksudnya nek saiki aku depresi, izin tuh ambek ambek arek iku. Dia tetap aku mulai juga dia tetap happy, tetap seneng gitu-gitu. Dan itu yang nantinya akan dirawat oleh yayasan yang akan kamu bangun itu. Nek sekarang kan nyebar kan. Cuman beberapa kayak nang desaku tuh kan beberapa pak pohku juga punya sawah tapi gak digarap dhewe bi. Bayar orang untuk garap. Jadi panennya kan akeh. Jadi beras itu gak perlu dijual semua untuk kehidupan sehari-hari sampai panti. Mek butuh lawuh itu gitu. Jangan tempe kan juga gampang. Tempe kadang dikei sampai pabrik tempe itu dikei gitu-gitu. Sedangkan kalau ada bangunan nih untuk menjamin mereka sekolah, ngono tuh aku lebih gampang nih. Tinggal bikin proposal nang sekolahan bisa nggak katakanlah. Apa mana nanti jeneng Firza Falaza kan? Belum tentu. Belum tentu gitu. Tapi sebenarnya ki obrolan nih Bi. Entah kenapa ya di sosmed tuh aku kurang ajar. Tak akoni. Tapi setelah aku kembali mencoba untuk flashback. Saya flashback. Mencoba untuk flashback. Aku tuh ternyata selama kecil baru menemukan kebebasan tuh di sosial media. Zaman kecil tuh aku sempat melok keluarga ibuku sing kiai itu dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk baik, dipaksa untuk menjadi inspirator lah gitu karena cucu laki sendiri. Ketika ke Surabaya pun aku tetap dalam koridor paksaan-paksaan itu sing koyo mbahmu darah biru harus jaga dibayang-bayangi. Sikap, bahkan memilih pekerjaan yang pertama aku pun benar-benar didikte sama keluarga besar. Nah, saat nang sosial media aku tuh merasa lepas banget karena berasa mandiri, berasa ternyata aku punya pilihan sendiri ya, seenak ini ya. Aku merasa merdeka sehingga aku kurang ajar gitu. Lepas dari bayang-bayang itu tadi. Iya, aku merasa lepas dari bayang-bayang seumur hidupku karena kecil yo nuruti
apa batasan yang sebenarnya aku gak milih lahir teko apa keturunan kiai, keturunan darah biru, aku gak milih karena aku merasa kebeban dewe gitu. Nah pas gede gini aku kurang ajar kok, anjing orang-orang koyo gak setuju atau orang-orang kayak ngeripot lah contohnya. Emang kan ngerti anuku gitu. Iya, perjalananmu. Perjalananku kan ngerti gak aku? Toh aku kurang ajar ambek siapa sih gitu. Iya. Ambek ambek Donon pernah ambek nyaduk ndas wingi ngonten. Ndas dono kesaduk. Gitu tuh kadang orang remek tuh. tapi Dono ya peringas-peringis gitu. Cuman ada komen sing apa jenenge? Ngono iku gak pantes lho ambek konco gitu-gitu koyo enggak iki aku ambek Dono ae gitu. Aku juga gak mungkin nglakoni iki nang orang lain. Terus ana sing komen, "Nek aku wis tak pongor ngono iku," misalnya gitu. Koyo enggak aku gak bakal guyonan ambek wong sing gak seasik kon gitu. Ya, Santai ae gitu. Nah, gak ngerti fenomena apa yang seperti itu. Tempe. Tidak kono nang aku. Pada waktu orang melihat apa jenenge kekurang ajaran kayak ngono yo, dia akan selalu menempatkan awakmu sebagai public figure yang punya tuntutan untuk memberikan sesuatu yang baik. Jadi ini dari sekian banyak hal yang ditonton nama orang-orang di sosial media, orang itu pada akhirnya pengennya lihat apa yang cocok sama nilai-nilainya dia. Dan harusnya itu muncul, kalau itu muncul dari penontonmu, aneh Cuk. Enggak mungkin. Ya kan? Terakhir 92.000 orang tuh kayak gak mungkin tuh. Oh, followermu. Followerku. Nah, harusnya yang ngomong kayak gitu adalah bukan orang-orang yang followernya Firza, yang artinya yang belum tahu dan kenal seorang Firza dan punya ekspektasi bahwa wah iki kudune wong iki menunjukkan sesuatu yang baik karena yang bertebaran dan melihat di sosial media nggak cuma dia tok gitu-gitu. Nah, masalah Instagram itu kan tidak hanya merekomendasikan satu video itu ke satu golongan aja, bubble-nya kan disebar ke wake. Misalnya aku ngonten soal lari, wong sing gak melayu pun akhirnya dapet tuh berandanya juga. Sing mungkin lagi searching alat fitness gitu ya. Moro-moro muncul tuh videomu. Iya nih, ono mau melayu misalnya lari, pagi-pagi dia ngevideo dia lari ringan-ringan apa ultra maraton gitu, 50 km. 50 km iku saka Sidoarjo nang Gresik, Pak. Melayu iku. Ringan-ringan aja ngono. Trail ultra maraton. Sing komen ya ono, nyari apa sih Bang ngono. Ya pasti dia akan menjawab sama persis seperti apa yang kamu sampaikan. Lu kan gak ngerti apa sih ono ning kepalaku gitu kan. Nah, orang yang ada di sosial media itu ya perlu dipahami kita semua sebagai belantara aja yuk. Dan bukan taman safari atau kebun binatang yang orangnya pasti datang untuk melihat sesuatu. Wong sing teko ning taman safari ya kadang-kadang kecewa. Ancuk mosok singone angop-angop lapo ta. Iya. Ngerti gak sih maksudku? Orang akan selalu datang dengan ekspektasi sing gak dia dapatkan di dunia nyata, terus mereka berpikir bahwa orang lain akan melakukan hal yang dia pikirkan ngono. Anjing sih maksudku, ya memang aneh kalau misalnya kamu menuntut Firza Falaza berlaku sopan di sosial media. Iya benar. Kan menuntut Firza Falaza untuk gaya konten ngaji ngono misalnya, ya kan kudu Firza, Bro. Iya muak. Iya, tapi lek Firzanya Dono untuk kita yang tahu Firza siapa, di dalam hati kecil pasti ono muncul ancuk kateli cuy gitu, tapi ya wis guyu ae lucu. Donone ya pasti dalam hati, oh ya Allah gendeng iki ya mana ngono mungkin gitu ya. Iya. Gitu. Berarti merasa kenal padahal belum kenal tuh ya. Nah, akhirnya perasaan kebencian itu dilampiaskan dengan tombol-tombol yang ada di Instagram. Ono tombol emosi kan dilampiaskan lewat tombol-tombol yang ada tuh. Di follow lah, di unfollow lah, di like, di share. Itu kan bentuk sesuatu yang memancing emosinya dia kan sebenarnya, termasuk ono blog, ono report dan lain sebagainya.
ya tersulut aja sih dia sebenarnya dengan situasi itu. Mungkin ya. Mm-mm. Aku juga tidak mengerti apa yang. Tapi kamu sudah move on dengan kehilangan ini atau masih punya harapan bahwa Instagram itu akan kembali? Bodoh amat mungkin sekarang ya. Bodoh amat ya. Karena Tidak ingin membuat Instagram baru. Belum. Lagi yo memaksimalkan sing ono ae koyo aku biasa nih. Oke. Sing ono apa TikTok ya wis lah, Twitter ya wis ngapain. Brand-brand masih bisa ya pakai TikTokmu ya? Bah kembali lagi ke yang kenal lah mbak enggak. Oh. Brand-brand yang kenal kan koyo Juta, Febos tuh iya, koyo. iya. Ya wis lah kita sabar kok kan enggak usah gopo gitu. Balik Santai pasti. Heeh, gitu. Yang balik ya bodo amat. Hmm. Cuman kan sing sumpek iku. Gak kerja iki. Iya, arek gak di bapak iku. Sana aja. Ya jenenge nulungi wong yatim, Pak. Dulu yang yatim aku diduduk. Wah iki kok galang. Galang siapa? Saat memperbaiki sholat. Oh galang. Hidupku Galang hancur. bonseter. Saat aku nulungi anak yatim, Dikei cobaan apa? tiga cobaan. Gak usah ditulungi lah. Iya ya. Guyon mal. Nah, Pilihannya dua sebenarnya. Waktu aku ngerti Nopal iso. Nopal kameramenku pribadi ya, Iya. editorku pisan. Waktu oleh kabar dia iso ngedit dan bapaknya meninggal, sebenarnya opsinya dua. Opsi yang pertama kan kerja mel aku. Iya. Opsi yang kedua adalah ibunya tak kenal no Dudo kan gitu. Cuman susah nih yang kedua. Aku sih golek kurang ketemu karena ibu Nopal kayak tahu ya masih terpukul sih gitu. Iya. Lek kan dadi bojo keloro nih, wah kayak anak iso sih. Iso. Nopal setuju gak? Setuju. Kayaknya lebih Setuju, milih Pak. sing pertama sih. Sing pertama, Tak ya. ngedit aja sampai sumpah. Gitu ya, itu Nah, intermezzo itu. Berkaitan dengan fenomena yang disampaikan Mas Firza tadi, bahwa Mas Firza sudah move on. Tema pertanyaan-pertanyaan kita hari ini tuh tentang move on, Mas Firza. Oh iya, berarti kan ini selama pirang dino ya Pak? Aku dipaksa untuk gak Instagraman. 5 harian ya mungkin ya. 5 harian ya. Wis 5 harian gak Instagraman? Lebih mungkin. Aku cuman ndelok TikTok, tapi TikTok juga banyak toksik sih kayak hoax dan segala macam, fufu fafa dan lain-lain. Iya. Terus banyaknya berita-berita kriminal anak kecil. Oh, pembunuhan. Gitu-gitu kan nan TikTok kayak wah nggak kuat deh aku ya. Cuman lihat notif, mengomentari apa yang memungkinkan untuk tak komentari. Terus aku merasa koyo hidupku lebih sadar, Cuk. Distraksinya nggak ada berkurang sepersekian, ternyata Instagram tuh kok 30-35% deh. Distraksi ini dari 100% aku urip ya. Anjir. Aku ngerasa ngono waktu dengan anak. Iya sih. Kan lek misale gak cekelan HP blas, uripmu itu lebih nyata ngono kan. Iya. Lebih fokus ke apa yang misalnya kon kerja, ya pasti jauh lebih fokus. Karena Instagram itu tidak lagi menjadi tempat untuk kita bersosialisasi. Iya. Kan sosial media aja ini kan. Benar. Tapi wis jadi tempat untuk escape, Cuk. Iya, bisa jadi ya. Untuk lari misalnya kan kerja. Kamu mungkin gak ngalami, tapi teman-teman di rumah yang kerja korporasi mungkin gak pernah slacking. Slacking gue buntu siti buka jebret. Iya. Nah, dengan tidak adanya Instagram, dengan dipaksa kayak gini, pasti dia akan lebih fokus karena anjing kagak ada nih gitu. Iya. Anjir kagak ada nih gitu. Iya, terus waktu juga biasanya nek Instagram si aktif itu gak kroso merumur jam 10, jam 11. Ini enggak menikmati waktu aja gitu panjang gitu kayak iya ya gitu. Iya, oh ini yang beberapa yang aku lupakan kayak aku itu tahu Mas, ono ning momen di mana pas sampai anakku ya. Pas sampai anakku, bojoku sering kali negur aku soal HP-an kan. Waktu itu Instagram. Karena begitu mulai ngonten iku mulai penasaran algoritma iku ya apa sih? Like iku bekerja dengan cara apa sih iki? Ngulik-ngulik ngono lho. Ini loh anakmu gak mau perhatiin. Sampai akhirnya tak delete, jebret, tak delete atau ado. Aku main lah sama anakku. Happy banget, Cuk. Energi semua tertransfer, aku mainan,
mainane DE, baca bukunya dia. Terus ono momen di mana stuck. Jadi ono dead air lah ibaratnya podcast iku ono dead air. Terus aku iku moro-moro tanganku iku atau badanku bergerak ke arah HP, Cuk. Mari ngono aku baru sadar, anjing, apa aku melakukan ke arah Rene? Aku ngapain jalan ke arah HP? Wah, aku katanya buka Instagram. Ya. Paham gak maksudku? Paham. Jadi dengan kita lepas dari hal-hal yang berkaitan atau kita nggak sadar kita lakukan, begitu kita cut, kita lepas, kita tuh semakin sadar Pak apa yang sedang terjadi di kepala kita. Iya. Apa mengalami bisa nih? Ngalami juga terutama semalam ya. Biasanya anakku ulang tahun. Foto yang tak kirim nang kon mau bi aku rada telat karena anakku ulang tahun. Biasanya nek ngerekam, aku ngasih kue ngerekam. Mentok semenit. Karena kebutuhannya langsung nih otak nih secara otomatis. Gue pasang story atau pasang feed, pasang apa gitu. Ketika kan Instagram aku punya video panjang. Gimana anak gue selamat ulang tahun, nah apa pengennya gitu. Kerekod semua. Dan ketika tak anjing aku butuh iki cok gitu. Ini yang harusnya tak upload nang Google Drive anakku untuk besok dilihat. Nek sak menit gimana kita bisa merangkum waktunya gitu kayak wah iya gitu ya Pak, banyak hikmah lah terutama ya. Meskipun finansial keganggu tapi ya tetap ono sing bisa diambil dari. Tapi keganggunya kan gak signifikan sih Lur. Enggak signifikan karena ini anunya Tuhan nih, tangan Tuhan bekerja nih. Tangan Tuhan bekerja itu saat Messi ngegolong kayak tangan. Wah. Dan Messi gak tahu Maradona kowe. Messi pernah. Messi pernah. Gak tahu, Cuk. Pernah. Maksud sih? Nggak tangan pernah. Terus. Pas aku film kemarin ambek film terakhir iki paymentnya kan mundur. Nggak selesai syuting nggak paymentnya 2 bulan 3 bulan bahkan pal ya. Nah ketika Instagramku gak ono selama 3 bulan ya pas banget gitu kok iki duit gede lagi mlebu dan selama iki keganggu gitu. Ini nggak ono masukan tapi blengi ya kayak wes iya sih. Yeah. Aku nggak bisa aku nggak bisa untuk tidak percaya Satya Maha Agung iki gitu. Karena benar-benar nggak ngerti, aku juga nggak ngerti. Payment, deal-dealan apapun itu di kontrak, aku kan nggak megang MLI kabeh. Pas banget pas Instagram hilang, pemasukan nggak ono, iku muncul bleng. Tuhan memberi kayak tenang aja lah apa gopo. Iki lo lebih kan gitu kayak iya juga nih gitu. Iya. Akhirnya sholat, poso, sampai tahajud. Ibuku ngelakoni iku langsung. Iso ya disupno ngono iso. Enggak ngerti, iso enggak. Aku cuma cerita. Oh, ibumu. MS ku tuh setiap kali ada masalah pasti tahajud. Kadang puasa kayak aku gitu. Iya. Enggak ngerti, iso gak ada. Tak kira ancen request awakmu. Oh enggak. Enggak ya. Itu inisiatif dari beliau. Oke, baik. Oke. Ketua partai kebetulan ibu. Partai eceran. Oke, partai eceran. Ambek ngeluci dengkul lho anjing. Ben ngaceng kok. Ya nek sing ngelus Elis sih ngaceng kok. Mau bayar. Terus ya itulah. Oke, jadi memang ya kehidupan anjir. Iku merinding ya aku. Ternyata ono timingnya, ternyata gawe iku. Ternyata duit film iki gawe nutupin iki ngono lho. Ternyata kon disiapno gawe momen iki, tapi ojo gopo. Artinya di momen-momen kon cekelan duit film dan Instagrammu gak ono, kon kate lapo ngono kan. Kayak ngapain kon sebingung iku gitu. Aku membayangkan lagi di kacamatanya Tuhan kayak ketika saya kan ngono ae gopo kan iki. Selendik didik gopo. Ya Allah, diselendik sidik tapi ngene Pak. Sing kepiting lho. Iya. Loro yo tetep ya. Oke, boleh kita lanjut ke pertanyaan aja atau gimana ini Mas? Sebentar.
Lanjut. Pirang menit iki? Pirang ngono. Mantap. Satu pertanyaan untuk kali ini. Satu pertanyaan. Ini apa iki kok kayak judulnya iki? Gampang lah yo. Satu pertanyaan ya. Tangan Tuhan bekerja. Ayo, berarti golek pertanyaan sing tentang tangan Tuhan. Aduh, ancok Instagram hilang pipi ketatap. Gak ono iki. Oke. Langsung ya. Tuh gitu tuh. Nek tapi sorry Bi, tak potong. Nek kita ngeresapi rasa sakitnya, akan terasa rasa sakit lain. Yang lain. Iya, kalau iki mau aku bahas. Gini bisa. Iya, kasus ngene akhirnya buntu. Yang dimana pada akhirnya sebenarnya nggak ada masalah. Enggak, pada waktu kita menerima rasa sakit, kita itu berharap sentuhan yang lembut. Sehingga ketika itu tidak kunjung datang, tapi yang datang malah sebaliknya, tambah ngeluak dewe. Iya. Mari kelangan motor, telepon bojo nang omah apa telepon poli. Cuk entek bisa niki kuota. Terus saya ngono. Ketika kita punya musibah, kita berharap untuk segera diberikan pertolongan, lampu hijau ngono. Berarti ki sebuah inovasi lah menurut ya. Aku punya ide nih untuk provider di Indonesia. Entah Telkomsel, XL atau awak mulai ngomong terus cangkem ilate rada ngene gak feeling aku. Semua provider itu sebisa mungkin ketika mereka melihat alarm berbahaya dari usernya langsung isi pulsa 100 gitu. Oh, secara otomatis. Repot juga ya kerjanya. Tapi kan itu menyentuh sampai betul. XL, Telkomsel atau apa. Ngerti banget aku lagi kondisi apa tiba-tiba ke transfer 1.000 gitu. Oke, ide ditampung. Untuk komunikasi ya tolong disampaikan nih ke provider. Oke. Siap. Saya lanjut pertanyaan Mas ya. Iki deh, ket mau wis kate mangap iki deh. Bisa angkat tangan terus. Bisa angkat tangan ket mau. Kayak wong India tuh, sing angkat tangan terus selama 60 tahun apa piro tuh. Oke. Aku meh cerita, Mas, tapi tadine mikir disebut gak yo, tapi ojo lah. Karena akeh juga koncoku sing ngrungokno. Akeh bro pendengar luar biasa, Bro. Ultras buntu. Jadi Mas, aku sebenarnya ada di posisi butuh ngehapus satu memori dalam hidupku. Aku meh ngelalekno satu perempuan yang pernah mampir di hidupku. Sekarang aku dan perempuan ini sudah punya pasangan masing-masing. Masalahnya dia jadi perempuan yang sulit aku lupakan karena emut-emutannya enak. Jadi sebenarnya aku orang yang suka dengan seks saat pacaran. Jadi setiap mantanku minimal wis tahu dicolek-colek lah. Tapi ternyata aku ketemu sama satu perempuan ini yang ternyata dia pro dalam hal emut mengemut. Aku gak tahu ya ini, tolong tolong diterjemahkan sendiri. Aku pun gak tahu sejarahnya. Dia kenapa bisa sepro itu? Ya apa sih? Tadi bayang loh aku. 20 menit awal tangan Tuhan bekerja, Tuhan mengatur ritme kehidupan kita. Pertanyaan mumut-mutan nih loh. Iki ben nyambung. Nah, bisa sepro itu. Aku pun gak inget pas kejadian pertama dek isik perawan opo ora, soalnya posisi neng kamar mandi dan langsung mandi. Tapi jujur aku seneng. Jadi pertama kali melakukan neng kamar mandi terus blong ceblong. Lo kan cedok cak guduk shower iki. Kaya mau krian iki. Tapi jujur aku seneng karena dia adalah fantasi seksku yang terwujud. Dibalas sampai admin nih, ada tambahan. Lanjutan. Tapi jujur aku seneng karena dia adalah fantasi seks yang terwujud. Kami itu sebenarnya kala itu sudah 70% pasti menikah karena keluarga kami sudah dekat. Kebetulan kami dulu sempat bertetangga, Mas Firza, Mas Bian. Nah, pada waktu kecil aku juga biasa bermain dengan dia. Jadi nyium dia di depan keluarganya pun orang tuanya udah los. Jadi cipokan boleh Bu, los. Ketika ada cipokan ngarepe bapaknya asik.
langsung kualik ngomong tangan Tuhan bekerja. Sorry. Kami sempat LDR karena kami kuliah overseas. Overseas itu di luar negeri ya. Jadi sekali dia pulang, kami pasti melakukan sebrutal mungkin. Tapi ternyata takdir berkata lain. Kami sempat ribut, akhirnya putus. Jadi rencananya aku dia break beberapa bulan, tapi ternyata dia gak berubah. Udah, akhirnya aku putus dan aku cari pasangan baru, dia cari pasangan baru. Dan aku nemu lalu tak nikahin. Dan aku baru dengar soal ini bahwa sebelum menikah ternyata dia sebenarnya sudah mau nikah duluan. Tapi calonnya tidak diterima oleh keluarga mantanku maaf. Kalau kata orang yang kerja di warung ibunya, itu loh nungguin aku sebenarnya. Jadi ibu si cewek ini di warung. Tapi ya udah, kita udah menikah masing-masing. Karena ini mas ekspektasiku ada di mantanku, jadi enaknya seks mantanku tadi berbagai cara aku coba biar aku bisa mendapatkan seperti yang aku dapatkan di mantan. Jadi karena punya ekspektasi itu, dia melakukan dengan istrinya itu berbagai cara, tapi kok gak nemu-nemu. Wis mulai dibeliin baju tembus pandang, jaring-jaring itu bungkusnya apel gitu. Sampai SMA Jepang ternyata gak ngaruh. Lapo SMA Jepang itu suzuran tadi. Taruh ngambil Kurosawa. Genji. Saking terus-menerusnya aku nyoba kabine bojoku jebol pindo, tapi sik gak oleh juga. Aku tuh sampai ngajak bojoku ndelok bokep bareng ben bojoku ngerti koyo apa ekspektasiku pada saat ML. Tapi sampai seprene aku gak iso oleh rasa sing bahkan satu windu yang lalu. Angel mas aku arep lali seprene sampai sekarang. Seprene itu sampai sekarang. Jadi ketika bojoku haid apalagi meteng, intinya gak esok diajak ML, aku coli sambil membayangkan mantanku padahal lagi ndelok bokep. Aku sampai sekarang pengen banget menghubungi dia, tapi tak pikir-pikir apa ya aku buat apa gitu lah ya. Tapi dia juga punya penasaran, siapa tahu dia lebih bahagia, bagaimana kabarnya. Aku kudu piye, soalnya di sisi lain aku juga sakno sama istriku. Masalah otakku juga tidak bisa menghilangkan segala sesuatu yang sudah lewat itu tadi. Itu Pak. Jadi ceritanya sederhana sebenarnya, ya cuman panjang aja. Siapa tahu kita bisa jawab 2 pertanyaan. Dia tidak bisa move on padahal sudah menikah dengan maaf ya teman-teman ya, terutama para perempuan atau bahkan laki-laki juga menambah overthinking. Sumpah jadi itu pertanyaan yang mohon maaf ketika kita baca kan juga kadang-kadang kita mikir jangan-jangan iya. Ya apa itu mas? Tapi aku sih tak coba jawab sih Pasti stres. Cuman banyak sekali ternyata hal yang membuat aku sadar setelah aku nggak nyeklik Instagram gitu. Dan itu berjalan gitu. Kita bahas Instagram ya. Sampean sikapi ya. Oh ini ada tambahan Mas Firza. Intinya dia juga ngomong kenapa bertanya di exit ya, semoga ada jawaban karena aku pendengar baru. Tapi setelah mendengarkan beberapa jawaban kalian, ternyata untuk pertanyaan-pertanyaan ekstrim ada juga jawabannya gitu. Pasti dijawab ngono lho. Pasti ono sesuatu gitu yang bisa disampaikan. Coba Bi. Anjing. Lah aku simpel mas, anjir. Manusia itu tidak punya mekanisme melupakan. Jadi pertanyaanmu adalah bagaimana cara melupakan, ya jangan direpetisi gitu. Mekanisme memelihara memori itu caranya gimana sih? Ya dengan cara direpetisi. Sama dengan kemampuan seseorang berbahasa, bagaimana caranya orang punya kemampuan berbahasa bilingual, awakmu sinau bahasa Medan, bahasa Batak, awakmu sinau bahasa Madura, awakmu sinau bahasa Inggris atau bahasa apapun.
cara yang paling mudah untuk bisa dalam berbahasa adalah dengan melakukannya, dengan membadankan gitu. Dengan melakukan itu berarti kalau bahasa kan lawan bicara ya, harus ada lawan bicaranya. Nah, bagaimana caranya? Aku nggak mau jawab caranya melupakan, tapi bagaimana caranya kamu memelihara memori dengan mantanmu? Ya ketika kamu sama dia ya bayangkan aja terus. Ketika kamu tidak bisa mendapatkan itu dari istrimu, kamu mencari jalan lain dengan membayangkan itu terus. Itu sama seperti rasa rindu terhadap misalnya nih, aku mari mangan enak bakmi Jogja ngono kan. Terus kemudian bojoku gak iso masak ngono kan. Satu-satunya cara untuk melepas rasa rindu adalah kamu pergi ke Jogja, betul kan? Atau bojomu sing iso masak. Gitu kan. Tapi ketika bojomu gak iso masak, hal yang paling jahat adalah kamu makan masakan bojomu sambil membayangkan masakan yang ada di Jogja sana gitu. Artinya adalah bahwa penerimaanmu tidak cukup baik dengan situasi yang ada gitu. Ketika dibalik pun mungkin kamu gak akan terima. Artinya istrimu juga, misalnya istrimu juga punya keluhan yang sama bahwa aku tidak mendapatkan rasa kasih sayang atau bahkan seks yang sama seperti mantan-mantannya yang lain, atau pada waktu dia tidur sama kamu dia bayangkan mantan-mantannya, ya kan pasti mangkel gitu. Tapi ketika kamu minta untuk melupakan, aktivitasmu itu tidak mencerminkan bahwa kamu sedang ingin melupakan. Mekanisme melupakan itu memang jauh lebih sulit daripada mekanisme mengingat gitu kan. Karena apa? Karena memori itu terkunci sama yang namanya emosi. Emosi itu bukan sesuatu yang marah gitu. Oh emosian itu. Oh marah. Bukan, emosi itu ya perasaan-perasaan yang muncul, terus habis itu kesan-kesan yang muncul, terus aroma, suara, itu otak emosi yang bekerja. Nah maka yang kamu lakukan justru memperkuat memori itu. Ini juga berlaku di banyak kasus ya, terutama jika misal kamu disakiti sama orang lain. Perasaan dendam itu adalah cara untuk memelihara emosi negatif. Kenapa? Karena kamu memanggil terus kan memori itu, mbok celuk terus. Kon jengkel ambek orang tuamu. Nah itu kan emosi negatif, terus kemudian kamu repetisi filmnya, kamu panggil lagi filmnya, sehingga yang kamu badankan, yang muncul di perilakumu bukan sesuatu yang positif juga gitu. Nah maka bagaimana sih caranya memperbaiki kualitas hidup dengan situasi seperti ini? Satu ya, berkomunikasilah dengan istri, terus turunkan ekspektasimu. Karena ada hal-hal yang di dunia ini pada akhirnya tidak melulu soal itu gitu. Pada waktu awakmu isok kamu mendapatkan kenikmatan sama seperti ayam A, terus kemudian kamu tidak bisa mendapatkan ayam A, kamu makan ayam B yang di rumah yang kamu masak, ya emang itu yang harus kamu makan. Itu ketika ini Pak, seks itu hanya manusia yang melakukan seks untuk rekreasional. Berapa banyak proses kelahiran yang digagalkan, atau proses kehamilan yang digagalkan, atau aktivitas seksual yang dilakukan dengan tujuan supaya tidak sampai terjadi kehamilan gitu ya. Nah maka berkembang tuh akhirnya otak manusia dan caranya dia melihat aktivitas seksual. Kalau kita tidak lurus dalam hal ini dan kita melihat bahwa ini satu hal yang penting banget ning kehidupanmu, iya, tapi kemudian ini jadi sesuatu yang meresahkan uripmu, maka itu akan berpengaruh ke quality of life atau kualitas hidup, Pak. Itu sih. Jadi banyak hal yang memang harus diperbaiki di sisi
memori dan pemaknaan terhadap aktivitas ini. Lek menurutku ngono, karena aduh, perih juga ya jadi istrimu gitu, karena kalau itu dibalik kepada dirimu juga sakit juga kamunya. Gimana Pak Firza? Nah dari aku ya tentang penerimaan ya. Orang yang bijaksana adalah orang yang hidup hari ini. Wong gendeng itu memorine kadang wingi, kadang meneh, kadang saiki untuk beberapa second iku gendeng. Tapi nek manusia dewasa dan bijak adalah dia sadar bahwa dia hidup hari ini. Penerimaan seperti apa, penyesalan masa lalu ya mau nggak mau diterima itu. Karena memang secara kalau kita mau ngomongin fair-fairannya agak melebar, ngomong agama kan wis gak oleh tuh, dilarang nonton BM. Seks juga sebelum menikah tuh dilarang. Tujuannya apa sih? Ya karena ini takutnya ada memori atau pembanding dengan istri sehingga ada kenikmatan yang lain yang nggak tercapai sehingga mengganggu rumah tangga gitu. Itu penyikapan secara moral ya. Tapi kalau aku sih ya podo sampai Instagram mau sih. Mungkin ketika aku kehilangan sesuatu, aku mendapat apa gitu. Sebenarnya ukurannya di situ gitu. Ketika kamu kehilangan fantasi seks yang cukup luar biasa, tidak didapatkan di istrimu, tapi coba dipikir dan dihitung lagi apa yang didapatkan dari istrimu yang tidak kamu dapatkan dari mantanmu. Gitu. Jadi sehingga oke, aku nggak dapat fantasi seks, tapi istriku penurut, istriku masakannya enak, Betul. istriku lebih ngayomi. Betul. Sehingga ketika kamu terlalu fokus terhadap fetismu yang cuman sepersekian persen ngisi hidupmu Dan jadi merusak semuanya. kamu jadi melupakan setengah lebih dari kenikmatan yang udah kamu dapatkan hanya gara-gara kamu mengejar seks. Apakah pernah kamu memikirkan taatnya istrimu dibandingkan mantanmu head to head? Tuh, nek misalnya mantanmu lebih enak secara seks, masakane apa? Nurute apa? Ngajeni awakmu ya apa? Nah, itu juga harus dibandingkan gitu. Jangan satu aspek doang dibandingkan, pasti kalah istrimu. Tapi dia bisa menjadi istrimu, pasti kan dia mengisi banyak ruang di hidupmu. Dan kalaupun dihantui masa lalu, aku rasa semua orang pasti dihantui masa lalu ya, terlepas itu seks atau enggak ya. Penyesalan, salah ambil keputusan dan lain-lain, itu menjadi penyesalan yang ya biasa gitu. Apalagi kita laki-laki yang hidup di Indonesia, tidak diizinkan untuk bercerita, tidak diizinkan untuk sedih ya. Ya sudah, itu ditelan. Jawabannya seperti apa ya? Ngitung caranya gimana untuk menaklukkan ini, dihitung. Apa yang sudah istrimu kasih dengan apa yang kamu tuntut, kenikmatannya seberapa gitu. Dan kalau misalnya memang masih tetap di sana, berarti ya istrimu nggak ngisi banyak ruang dan kamu salah memilih jodoh aja. Gimana solusinya? Ya cerai, nek kon pengen lebih bahagia kejar mantanmu. Iya wis ngono ae, lek kon pengen ngejar bagian itu. Iya. Toh pada waktu kon ngejar bagian itu gak works juga kok hubungannya. Iya, Iya bener. kan? Buktinya Gak kamu works. gagal sebelum menikah gitu. Tapi lek kon pengen iku plus hubungan yang baik, kon kemaruk, Cuk. Iya. Pengen iku di sana loh ya. Iya. Lek kon pengen iku yang pada akhirnya terjadi di istrimu ya silahkan. Iya. Pada akhirnya Mas, hubungan suami istri itu yang tadinya drive-nya adalah dopamin, lama-kelamaan itu akan hilang kok. Bensinnya itu tidak lagi dopamin atau hawa nafsu, tapi oksitosin atau love gitu kan. Maksudnya apa Mas? Oke, pada waktu kita pacaran, kita punya sensasi adrenalin ya kan. Delik-delik nang ndi ngono kan, semak-semak ning jero mobil dan lain sebagainya. Ngguri helm. Cilik lah anjak mulai. Kita bayangkan pada akhirnya kon balikan lah ambil mantanmu. Manusia atau laki-laki itu punya puncaknya, dopamin itu ono puncake. Pada akhirnya ya wis mbok anggap enak iku ya wis sampai di situ, tapi bagian whole life atau bagian seluruhan kehidupan kon gagal, Pak. Wis gak works kono lho, wis. Iya. Ya sorry Mas, kon gak ada liae sih iki. Karena biarlah itu menjadi kenangan dan bagian dari perjalanan. Oh, kon tahu nang Bae Rebo. Oh, kon tahu tuh ning Swiss ya kan. Kon tahu ngerasakno apa yang ada di sana. Ya wis biarlah menjadi kenangan, biarlah menjadi bagian yang sudah dilewati.
Tapi uripmu iku saiki ambek wong-wong dan perjalanan munggah gunung iki ambek wong-wong sing ono ning sebelahmu. Ketika kita hidup di masa lalu, iki kuncinya. Ketika kita hidup di masa lalu, maka yang kita dapatkan adalah depresi. Kalau kita hidup dan memikirkan selalu tentang masa depan, maka yang kita dapatkan adalah Overthinking. anxiety, overthinking gitu. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan lebih baik, maka hiduplah dengan hari ini dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu gitu sih Pak. Oke lah. kalau Masuk gitu. TikTok iku yo. Boleh. Nek kamu pengen masuk silakan. Aku sih males sih pengen istirahat dari sosial media. Oke. Mungkin itu bisa membantu ya, Mas. Oke. Tanggapan dari kita semoga sedikit terbuka Amin. pemikiranmu. Terima kasih buat Ultras Buntu dimanapun berada. Sebelum terima kasih, saya bacakan ada satu DM dari Mas Firmansyah. Cuman pengen ngapresiasi aja Mas. Suwun Mas gawe podcast iki. Aku salah satu pendengar sing ngrungokno ket episode 1 tayang, dan cuma podcast ini sing iso ngerubah cara pandang hidupku. M Firmansyah. Semoga selalu diberi kelancaran buat semua tim. Tambah rame podcastnya. Amin. Ditunggu podcast live. Iki nih masuk TikTok nih, gini promo nih, bagian promo. Nah, isa lebokno TikTok Arif Muhammad tadi kaget. Kenapa? Wong-wong Apa kaget. urusannya? Wong-wong Anjing. kaget, wong-wong kaget. Terima kasih kalau gitu teman-teman. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.